ini kita menggunakan IA Bapak Ibu, menggunakan inquiry apresiatif. Ini merupakan suatu filosofi dan landasan berpikir tentang perubahan yang berfokus pada kolaborasi dengan mengambil hal baik atau hal positifnya. Dari IA kita jabarkan dengan metode Bagja ya. Baru nanti kita jabarkan prakarsa perubahan yang kita miliki, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan yang berpihak pada peserta didik. Kenapa saya mengambil prakarsa perubahannya ini? Karena kita amati anak-anak sekarang minat belajarnya ini rendah. Jadi kita gregetkan, kita gerakkan supaya anak-anak menjadi semangat lagi dalam menerima pembelajaran. Ngoten nggih? Oke Bapak Ibu, dari visi saya ini contoh untuk visi dan prakarsa perubahannya, kita menuju ke visi sekolah. Sebelum kita menuju ke visi sekolah, jadi ketika kita mau membuat suatu visi, kita melengkapi kalimat rumpang dulu. Ada beberapa pertanyaan, ya, ada beberapa pertanyaan yang perlu dilanjutkan, yang perlu diselesaikan, sehingga nanti kita bisa mewujudkan visi sekolah dari kalimat-kalimat rumpang mengenai cita-cita untuk murid. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu, dimulai dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan ke-6. Jadi di sini nanti Bapak Ibu silahkan menuliskan atau berpendapat kira-kira jawabannya apa yo? Ya, kita mulai dari pertanyaan yang pertama dulu, nggih. Silahkan nanti Bapak Ibu menuliskan di stick note sini, terus nanti ditempel di papan sebelah kiri, terus kita bacakan, nggih. Ya, kita mulai dari pertanyaan pertama. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana Bapak Ibu? Ya, silakan Bapak Ibu tulis. Kita memimpikan murid yang bagaimana? Bagaimana mimpi tentang murid kita ke depannya? Pulpen? Enggak apa-apa pakai sepeda, enggak apa-apa. Iya, jadi silakan ditulis yang pertanyaan pertama, dan kalau sudah silakan ditempel di papan yang sebelah kiri. Ya. Jadi tentunya kita itu pasti punya mimpi, punya impian, punya visi ke depannya. Pengen piye murid-murid kusuk ya. Itu nanti yang akan kita gabungkan sehingga menjadi visi sekolah. Kalau sudah saged ditempel Bu, ya silakan Bu Chan ditempel ke depan, nggih. Ya, terus nanti kita bacakan. Ya, yang sudah saged ditempel. Terus kita bacakan, ya. Nggih, sambil jajannya bisa dimakan. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Ini memimpikan murid yang cerdas, berkarakter. Berikutnya cerdas dan berakhlak mulia. Berikutnya yang ketiga, memimpikan yang murid yang cerdas dan berkarakter. Terus yang ketiga, yang keempat, berakhlak mulia. Selanjutnya cerdas, terampil dan bertakwa. Ternyata luar biasa sekali impian murid masa depan dari Bapak Ibu guru hebat. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya yang kedua. Mati. Pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa ini nggih, pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, iya silahkan ditulis Bapak Ibu, murid itu bagaimana menurut Bapak Ibu? Kita percaya bahwa murid itu bagaimana? Namanya murid atau benih atau bibit itu mestinya kan tidak sama kan ya. Terus kita ini percaya murid itu bagaimana? Kalau kita hubungkan dengan sesuai dengan kurikulum kita, kurikulum Merdeka
belajar tentunya yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid itu bagaimana Bapak Ibu? Silakan ditulis yang nomor 2. Ya, ini ya. Nomor 2, kita percaya bahwa murid, silakan ditulis. Ya. Belum jelas. Maksudnya di sini kita percaya bahwa murid ki bagaimana? Menurut Bapak Ibu murid itu bagaimana? Apakah sama ataukah berbeda? Namanya anak itu kan memiliki keunikan dan karakter masing-masing kan? Ya, jadi silakan Bapak Ibu sesuai dengan pendapat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu percaya bahwa murid itu bagaimana Bapak Ibu? Kalau sudah silakan ditempel di depan. Ya, terus kita bacakan. Ya, yang sudah silakan ditempel. Oke, kita bacakan ya. Kita percaya bahwa murid adalah, oke, kita bacakan. Yang pertama, ini anak yang unik. Berikutnya, individu adalah murid yang istimewa. Ya. Selanjutnya, mempunyai karakter yang berbeda. Berikutnya ini, murid adalah peserta didik yang istimewa. Ya, terus yang terakhir, individu yang masih memerlukan bimbingan. Jadi bervariasi untuk jawaban dari Bapak Ibu, luar biasa sekali. Next, berikutnya kita lanjutkan Bapak Ibu di pertanyaan yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa Bapak Ibu di sekolah itu? Jadi anak-anak atau peserta didik ketika mereka ke sekolah itu tujuannya apa? Jadi di sekolah kita mengutamakan apa? Untuk mendapatkan apa anak-anak itu ke sekolah? Di sekolah kita mengutamakan. Jadi apa yang didapatkan anak-anak atau peserta didik ketika di sekolah? Ngoten Bapak Ibu? Iya, nomor 3 ini silakan ditulis jawabannya dan ditempel di depan. Ngoten. Yang sudah bisa ditempel. Ya, sudah, silakan. Di sekolah kita mengutamakan. Ya, yang sudah saged ditempel. Ya, silakan yang sudah bisa ditempel ke depan. Terus kita bacakan jawaban Bapak Ibu tentang pertanyaan yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Oke, kita bacakan pertanyaan yang ketiga Bapak Ibu. Di sekolah kita mengutamakan apa ya? Dari yang pertama, kedisiplinan dan ketakwaan kepada Tuhan serta sopan santun. Berikutnya, mengutamakan kebutuhan pendidikan peserta didik yang beragam. Selanjutnya, ilmu yang bermanfaat. Next, pembelajaran yang asyik, dan yang terakhir, membimbing dan mendidik. Luar biasa sekali jawaban dari Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu di pertanyaan berikutnya. Di pertanyaan keempat. Ini ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa nomor 4 ya. Ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa jadi murid itu ketika berada di sekolah sadar anak-anak atau murid itu mendapatkan apa? Ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa yang didapatkan murid atau anak ketika di
Ya, silakan yang sudah ditempel ke depan. Apa ada kesulitan Bapak Ibu? Tidak, G. Ya, silakan ditempel ke depan. Iya. Ya, Mbak Prisma sudah. Iya. Oke, kita bacakan. Dan nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa ya? Ya, kita bacakan Bapak Ibu di pertanyaan yang keempat. Jawaban dari Bapak Ibu, pembelajaran yang didapat bisa bermanfaat di masa depan. Berikutnya, akan mendapatkan pembelajaran. Yang ketiga, membutuhkan pembimbingan dan pendidikan yang relevan. Selanjutnya, kedisiplinan adalah hal yang utama. Dan yang terakhir, pendidikan adalah sangat penting. Itu jawaban variatif dari Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Kita lanjutkan di pertanyaan yang kelima, Bapak Ibu. Oh, mati lagi. Gitu ya? Oke, di pertanyaan nomor 5 Bapak Ibu, kita warga sekolah yakin untuk, kira-kira kita yakin apa Bapak Ibu? Kita sebagai warga sekolah itu yakin untuk apa? Ya, bisa kita memposisikan diri sebagai guru atau pendidik, kira-kira kita punya keyakinan apa? Kita warga sekolah yakin untuk apa Bapak Ibu? Ya, jawabannya bebas, tidak harus sama. Yang sudah silakan ditempel ke depan. Kita sebagai warga sekolah yakin untuk apa ya? Ya, silakan yang sudah bisa ditempel. Ya. Rada kesel panggil nulis saya. Ya, di pertanyaan yang kelima, kita warga sekolah yakin untuk, ya, ya, kita bacakan jawaban Bapak Ibu dari kalimat rumpang pertanyaan nomor 5 tentang kita warga sekolah yakin untuk apa. Ya, kita bacakan ya. Dari yang pertama, yakin untuk mampu mengubah paradigma pendidikan yang modern dan berpihak pada peserta didik. Luar biasa sekali. Berikutnya, memberikan pembelajaran untuk murid. Selanjutnya, membawa anak didik yang berguna bagi masyarakat dan diri sendiri. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran. Yang terakhir, maju, tidak kalah dengan sekolah internasional. Luar biasa sekali. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan pertanyaan rumpang yang terakhir, yang keenam. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa Bapak Ibu? Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa ya kira-kira? Apa yang kita pahami atau yakini tentang sekolah di sekolah ini? Ya, yang sudah bisa dikumpulkan dan dibacakan jawabannya nanti. Mati kutu.
Iya, yang ahli literasi Pak panjang lebar menjelaskannya. Oke Bapak Ibu, kita bacakan dari pertanyaan nomor 6. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa yang pertama, bahwa setiap peserta didik ini mempunyai karakter yang berbeda, sehingga pembelajarannya harus berpihak pada peserta didik. Berikutnya, pendidikan sangat penting untuk anak didik. Yang ketiga, kita semua harus selalu mengikuti perkembangan dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, pendidikan karakter itu penting bagi peserta didik. Yang terakhir, dapat membimbing siswa menjadi lebih baik. Luar biasa sekali Bapak Ibu dari jawaban-jawaban kalimat rumpang yang sudah Bapak Ibu berikan jawabannya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Dari kalimat rumpang yang tentang mimpi atau cita-cita murid kita ke depannya, kita bisa menarik kesimpulan. Ternyata kalimat rumpang atau cita-cita murid kita atau murid yang kita impikan ini, nah seperti ini ya, cerdas, berkarakter, berakhlak mulia, terampil, bertakwa, berkarakter. Jadi ini menuju ke murid atau peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Iya, jadi sudah sesuai ini Bapak Ibu. Nah, dari mimpi kita, mimpi atau cita-cita kita tentang murid masa depan. Ini kalau kita gabungkan, kalau kita kaitkan, ini nanti akan menjadi visi sekolah Bapak Ibu. Jadi impian Bapak Ibu itu nanti kita gabungkan yang nantinya akan menjadi visi sekolah. Sekarang kita lanjutkan ke visi sekolah Bapak Ibu. Nah, visi SMPN 2 Bandung, berprestasi, terampil dalam bidang iptek dan berlandaskan IMTA. Bapak Ibu, dari visi ini apakah sudah sesuai dengan yang berpihak pada peserta didik atau perlu ada revisi tambahan Bapak Ibu? Kalau memang perlu, monggo kita diskusikan. Kalau memang sudah, ya berarti sudah. Monggo Bapak Ibu, apakah sudah pas, sudah berpihak pada peserta didik atau masih perlu ada tambahan? Ya, jadi ini visinya berprestasi, terampil dalam bidang iptek dan berlandaskan IMTA. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Apa perlu ada tambahan? Ya, jadi kalau memang sudah selaras, ya berarti next. Kalau belum, ya perlu kita tambahkan. Perlu ditambah ya? Oke, berarti perlu kita tambah. Oke. Ya, berarti kita tambah dan berkarakter ngoten. Oh, ini sudah. Oh iya. Dan berkarakter ngoten nggih. Nanti mawon ya, nanti saya editkan. Berarti berprestasi, terampil dalam bidang iptek, berlandaskan IMTA dan berkarakter. Ngoten nggih? Oke. Oh, di tengah ya. Berprestasi, berkarakter, terampil dalam bidang iptek, berlandaskan IMTA. Ngoten. Oke, luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi nanti saya revisi lagi untuk visi kita hari ini, diskusi kita. Jadi berprestasi, berkarakter, terampil dalam bidang iptek, berlandaskan IMTA. Ngoten nggih? Sudah setuju ya? Oke, berarti sudah fix. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Dari visi tadi, berikutnya kita lanjutkan ke ya, contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan visi. Kira-kira Bapak Ibu, dari contoh dan perilaku yang
nggih? Ya, monggo. Jadi untuk mewujud di sini kita berikan contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan visi kita tadi. Jadi berprestasi, berkarakter, terampil dalam iptek dan imtak. Nah, jadi yang sesuai dengan visi sekolah tadi, kira-kira contoh perilakunya itu bagaimana? Monggo niki sing siap sinten nggih? Bu Lina siap? Nggih, monggo Bu. Bisa milih salah satu terus bergantian dengan teman yang ngoten nggih Bu. Terima kasih Bu Lia untuk waktu yang diberikan. Menurut saya nggih, kalau misalkan kepala sekolah, menurut pandangan saya, bukan menurut pengalaman karena belum punya pengalaman, jadi menurut pandangan saya, kalau kepala sekolah itu harus bijaksana. Selain pinter IT gitu ya, juga harus bijaksana sehingga sekolahnya ayem tentrem mulya lan dinoto. Terus kalau untuk guru, sebagai guru harus melek IT tentu saja, terus mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan kurikulum, dan harus ini sama anak-anak ya pokoknya intinya berpihak pada murid, tidak berlaku kasar, tidak berkata kasar, baik itu fisik maupun non fisik, seperti itu Bu. Terima kasih. Luar biasa sekali jawaban dari Bu Lina. Selanjutnya untuk contoh dan sikap dan perilaku dari orang tua dan murid. Ini monggo, sinten nggih? Bu Sika? Oh, silakan. Pak Wahyu. Ya, monggo Pak. Njenengan berikan. Terima kasih untuk Bu Lina. Ini kalau orang tua sikap yang mencerminkan perilaku orang tuanya siswa. Ini kan agak sulit karena kita tidak berdekatan dengan orang tuanya siswa. Mungkin kalau yang murid, contohnya ya sehari-hari kita adakan sholat duha berjamaah dan sholat duhur berjamaah waktu pulang. Ada lagi yang pagi, setiap pagi kita melakukan 5S di depan untuk menyambut murid. Itu saja. Terima kasih Pak Wahyu, luar biasa sekali. Orang tua belum ya? Mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, orang tua, monggo Bu Sika. Terima kasih Bu Ria atas waktunya. Mungkin sebagai orang tua kita harus lebih bijaksana ya. Kita tidak menelan mentah-mentah apa itu yang dibicarakan anak di rumah. Mungkin kita bisa cross check apa yang dibicarakan anak itu mulai dari ke wali kelas terlebih dahulu, sehingga tidak hanya ada komunikasi dua arah, tapi bisa lebih dari dua arah. Mungkin itu yang untuk orang tua. Terima kasih. Terima kasih Bu Sika, luar biasa sekali. Iya, sebagai orang tua kita jangan langsung mengambil mentah-mentah apa yang disampaikan anak kita. Kita harus cross check dulu ya kebenarannya. Jadi tidak seakan-akan terus apa yang dari sekolah itu seperti ini, ngoten nggih. Selanjutnya ini orang tua juga harus selalu mendampingi anak-anak dalam kegiatan pembelajaran. Jadi sebagai pemantau dan pengawas, gitu nggih. Jadi tidak dibiarkan anak-anaknya apa? Oh ini terlewat ya? Iya, ini. Ya, jadi sebagai orang tua itu harus selalu mendampingi anak-anak, memantau anak-anak, dan selalu mengingatkan agar anak-anak terus berada di jalur yang aman. Ngoten nggih Bapak Ibu? Iya. Oke Bapak Ibu, dari contoh dan sikap sudah, kita lanjutkan berikutnya. Ini tadi sudah nggih? Bapak Ibu, dari visi sekolah yang telah kita rumuskan, jadi tadi kita berprestasi, berkarakter, terampil dalam iptek dan imtak, itu visi kita, visi sekolah kita. Terus kita lanjutkan ke prakarsa perubahan. Kita buat prakarsa perubahan. Kira-kira apa perilaku yang mewujudkan visi tersebut? Ben dadi sing berprestasi,
Jadi kita ada inisiatif apa untuk perubahan tersebut? Apa inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Jadi inisiatif perubahan yang kita lakukan apa untuk mencapai visi sekolah tersebut? Ya, silakan Bapak Ibu bisa berpendapat. Gantian ya, yang belum silakan dari Pak Hernawan. Kira-kira kita apa inisiatif perubahannya Pak biar terwujud visi sekolah tadi? Ya, kira-kira apa ya? Oh, oke, Bu Prisma. Ya, silakan Bu. Bebas ya. Apa kata perubahannya itu apa? Biar terwujud visi sekolah seperti berprestasi dan berprestasi itu bagaimana? Mungkin berkarakter itu bagaimana penanamannya? Terus apa tadi? Terampil iptek dan intak itu bagaimana? Kalau intak dan intak itu Ya. seperti bentuk dari diri kita sendiri itu ikut melaksanakan sholat berjamaah di masjid bersama anak-anaknya, seperti mencontohkan. Oh, gitu. Jadi bisa menjadi teladan untuk anak-anak, Ya. mengikuti pembiasaan sholat Jumat dan sholat zuhur. Oke. Terima kasih Bu. Jadi untuk peningkatan intak bisa kita lakukan sebagai guru atau pendidik itu menjadi teladan anak-anak dengan melaksanakan sholat duha ataupun mendampingi anak-anak ketika sholat zuhur berjamaah. Oke. Monggo Pak Hernawan, ada yang lain mungkin? Oh, nggih. Oh iya, tapi satu sudah nggih. Yang kedua, apa saja kolaborasi yang kita lakukan antara guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Jadi ketika kita berkolaborasi, guru, orang tua, sekolah, itu apa yang harus kita lakukan agar visi sekolah bisa terwujud? Kolaborasi yang bagaimana Pak? Ya, antara guru, orang tua, pihak sekolah, itu harus berkolaborasi yang bagaimana agar visi kita terwujud. Kadang kalau kita tidak menggandeng orang tua kan akhirnya miscommunication ngoten nggih Bu. Ya, jadi kan harus selalu berkolaborasi dengan baik. Contohnya seperti apa, Pak? Nggih. Bu Lina mungkin nggih. Oke, silakan. Misalkan kalau di sekolah kita yang sudah sering kita lakukan itu mengundang wali murid saat mau mengadakan misalkan karya wisata atau mengadakan kegiatan-kegiatan seperti kemarin baris kreasi itu, jadi kita rembukan dulu nggih sama wali murid juga dengan komite sekolah. Jadi ada kolaborasi yang baik, komunikasi yang baik antara warga sekolah. Ngoten Bu. Nggih, ngaten. Ya, terima kasih Bu Lina, terima kasih Bu Yani. Jadi kolaborasinya itu harus tetap berjalan. Jadi antara pihak sekolah dan pihak wali murid itu selalu berkolaborasi bersama, menjaga komunikasi yang baik sehingga bisa mewujudkan visi dari sekolah. Oke, next pertanyaan berikutnya nggih. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah tercapai. Kira-kira nopo nggih bentuk kegiatannya yang bisa kita lakukan, kita sebagai guru atau mungkin kita sebagai orang tua atau mungkin sebagai kepala sekolah agar visi sekolah tercapai. Nggih, gantian. Monggo Pak Wahyu. Oh, belum nggih, monggo Pak Hernawan. Kegiatan yang kita lakukan, Pak. Untuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai, yaitu mungkin ada kegiatan paguyuban antara orang tua, kepala sekolah dan dewan guru sekolah. Juga mungkin ada tambahan dari ekstra yang ada di sekolah, biar nantinya kedepannya dapat tercapai untuk pelaksanaan atau visi dari sekolah tersebut. Nggih, luar biasa sekali Pak Hernawan. Jadi kita itu ada paguyuban sehingga tetap terjalin komunikasinya. Jadi sekolah mengadakan apa, pihak wali murid juga paham, tidak miscommunication, selalu bisa berkomunikasi dengan baik. Yang terakhir, yang keempat gini, apa saja langkah konkret yang akan kita lakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini dan bagaimana rancangan waktunya? Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita berpikiran ke depan,
konkret atau langkah nyata apa, aksi nyata apa yang akan kita lakukan untuk mewujudkan prakarsa perubahan ini? Kira-kira apa nggih? Untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini, kira-kira langkah konkret atau aksi nyata kita itu apa? Bu Sika? Pak Wahyu? Ya, kira-kira apa ya? Biar visi sekolah kita terwujud, kita melakukan aksi nyata apa? Ya, pembiasaan yang kita lakukan itu kan bisa nih. Ya, silakan. Monggo Bu Sika. Mungkin untuk pembiasaan 5S, nggih. Ya, aksi nyatanya. Terus untuk mewujudkan nasionalisme anak-anak menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum memulai pelajaran. Untuk memupuk kerjasama itu diadakannya Jumat Bersih. Oh, kalau untuk Jumat Bersih, untuk memupuk kerjasama dan gotong royong itu adalah setiap Jumat pagi. Dan untuk memupuk nasionalisme anak-anak itu setiap pagi, setiap hari sebelum memulai pelajaran. Untuk 5S-nya juga sama, itu setiap hari. Mungkin itu Huria, mungkin ada tambahan Pak Wahyu. Monggo Pak Wahyu kalau ada tambahan. Mungkin untuk iman dan takwa tadi berdasarkan imtak, kita adakan madrasah diniyah yang waktunya di hari Sabtu dengan menggandeng MBCNU. Sudah berjalan 1 tahun. Sudah, ijazahnya sudah keluar juga. Alhamdulillah sangat baik. Dengan bukti dan kepercayaan kita tambah 1 rombel. Alhamdulillah. Amin. Ini kemudian ada lagi nanti ada diproyeksikan untuk tanggal 22 itu kita mengadakan hari santri. Kegiatannya nanti 1 kecamatan difokuskan di SMP 2 hari santri. Apa kalau SMP itu bukan SMP khusus Islam? Bukan. SMP negeri. SMP negeri rasa MTS. Tidak ada. 100%. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada. Untuk tanggal 22-nya itu upacara di sini hari santri, terus tanggal 25-nya nanti ada pawai ta'aruf. Rencana dari Bandung sampai ke sini. Hari santri, hari santri dan maulidan. Khusus dari SMP sini atau mungkin pemerintahan dari? Kalau tahun lalu pesertanya ada yang dari SD juga. Cuma lingkup sini kemarin muternya, kalau ini dari Bandung kan jauh, mungkin SMP. Itu Buri. Terima kasih Pak Wahyu, luar biasa penjabarannya ya. Jadi memang alhamdulillah Bu, untuk sekolah kami ini sudah mulai mendapat kepercayaan dari masyarakat. Terbukti tahun ini jumlah rombel kita mengalami kenaikan. Nggih, alhamdulillah. Semoga di tahun berikutnya tambah-tambah lagi. Baiklah Bapak Ibu. Ya, jadi untuk sesi diskusi hari ini sudah sampai hampir puncak, hampir akhir. Kita tarik kesimpulan ya. Jadi dari hasil diskusi ini bisa kita simpulkan bahwa visi sekolah kita, tadi ada revisi tambahan ya Bu,
Jadi untuk visinya berprestasi, berkarakter, terampil dalam iptek dan imtak. Jadi ada revisi tambahannya berkarakter. Ngoten nggih, untuk kesimpulan hari ini berarti untuk visi kita ini ada tambahan berkarakter. Ngoten. Ampun nggih Bu, kula tutup. Nggih, terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya, tetap setia, tetap semangat. Semoga diskusi kita hari ini bisa bermanfaat sehingga paling tidak kita punya gambaran bagaimana kita membuat visi sekolah. Ketika kita membuatnya dengan cara seperti ini, insya Allah akan mudah diingat ya Bu. Berbeda kalau langsung ditentukan sekolah, kadang lupa atau tidak tahu apa ya visi sekolah nih. Kalau dengan diskusi seperti ini dan kita buat visi dengan alurnya seperti ini, insya Allah akan mengena. Oh alah, iya aku tahu menyumbang pendapat sehingga bisa mengena visi dari sekolah tersebut. Kecuali kalau yang langsung ditentukan, kadang kita tidak tahu apa visinya, ngoten. Jadi untuk refleksinya, semoga diskusi kita hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita implementasikan, kita praktekkan dalam pembuatan visi sekolah ke depan. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Yani. Saya kembalikan ke Bu Yani. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria. Alhamdulillah untuk diskusi pada siang hari ini sudah berjalan dengan lancar. Untuk menentukan visi sekolah itu memang tidak hanya dari satu orang ya Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah hari ini sudah bisa diwakili juga tadi Bapak Kepala Sekolah mewakilkan kepada panjenengan sedaya dan semua Bapak Ibu alhamdulillah bersedia untuk hadir dalam diskusi visi sekolah hari ini. Mudah-mudahan visi ini betul-betul terwujud ya untuk siswa karena di kurikulum Merdeka ini memang harus berpusat pada murid ya. Nah, terima kasih untuk diskusi hari ini yang sangat luar biasa. Panjenengan semua sudah memberikan kontribusinya sehingga diskusi pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati panjenengan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Marilah kita tutup diskusi siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf mengganggu waktu panjenengan. Mudah-mudahan niat baik panjenengan untuk membantu Bu Rina juga membantu saya untuk melaksanakan pendampingan individu 2 ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.